Abu Bakar Ash-Shiddiq, yang memiliki nama asli Abdullah bin Abi Quhafa, lahir pada tahun 573 di Makkah. Sebelum masuk Islam, ia dikenal dengan nama Abdul Ka'bah. Abu Bakar berasal dari keluarga bangsawan terhormat dan dikenal karena kejujurannya, integritasnya, dan sifatnya yang lembut. Ia wafat pada tahun 634 dan dimakamkan di dekat Masjid Nabawi, Madinah. Abu Bakar adalah salah satu orang pertama yang memeluk Islam setelah diajak langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Ia memainkan peran penting dalam menyebarkan Islam di kalangan penduduk Makkah dan berhasil mengajak beberapa sahabat besar lainnya untuk memeluk Islam, seperti Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, dan Sa'id bin Abi Waqqas. Abu Bakar mendapatkan julukan Ash-Shiddiq karena kepercayaannya yang tak tergoyahkan kepada Nabi Muhammad SAW, terutama saat peristiwa Isra Mi'raj. Julukan Al-Atiq diberikan karena ia terbebas dari api neraka dan memiliki wajah yang tampan dan mulia. Abu Bakar Ash-Shiddiq, sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW, memiliki banyak keistimewaan yang membuatnya dihormati dan dicintai oleh umat Islam. Abu Bakar dikenal karena keimanannya yang sangat kuat dan tak tergoyahkan. Ia adalah salah satu orang pertama yang memeluk Islam dan selalu mendukung Nabi Muhammad SAW dalam setiap langkahnya. Kepercayaannya yang tak tergoyahkan kepada Nabi membuatnya mendapatkan julukan Ash-Shiddiq, yang berarti, yang sangat jujur, atau yang selalu membenarkan. Salah satu contoh keimanan Abu Bakar adalah saat peristiwa Isra Mi'raj. Ketika banyak orang meragukan cerita Nabi tentang perjalanan malamnya, Abu Bakar tanpa ragu membenarkan setiap kata yang diucapkan Nabi. Abu Bakar dikenal karena kedermawanannya yang luar biasa. Ia sering menggunakan hartanya untuk membantu orang-orang miskin, membebaskan budak, dan mendukung perjuangan Islam. Salah satu contoh terkenal adalah ketika ia membebaskan Bilal bin Rabah, seorang budak yang disiksa karena memeluk Islam. Abu Bakar membeli kebebasan Bilal dengan harga yang sangat tinggi dan membebaskannya. Kedermawanan Abu Bakar tidak hanya terbatas pada hartanya, tetapi juga pada waktunya. Ia selalu siap membantu siapa saja yang membutuhkan, tanpa memandang status sosial atau kekayaan. Keberanian dan kesetiaan Abu Bakar kepada Nabi Muhammad SAW tidak pernah diragukan. Salah satu contoh keberanian Abu Bakar adalah saat hijrah dari Makkah ke Madinah. Abu Bakar menemani Nabi dalam perjalanan yang penuh bahaya ini dan rela menghadapi segala risiko demi melindungi Nabi. Selama di Gua Sur, Abu Bakar bahkan rela digigit ular demi melindungi Nabi Muhammad SAW. Keberanian dan kesetiaan Abu Bakar juga terlihat dalam pertempuran dan peperangan yang dihadapinya. Ia selalu berada di garis depan, siap berjuang demi Islam. Sebagai khalifah pertama umat Islam, Abu Bakar dikenal karena kebijaksanaannya dalam memimpin. Ia selalu berusaha untuk mengambil keputusan yang adil dan bijaksana, sesuai dengan ajaran Islam. Abu Bakar sering berkonsultasi dengan sahabat-sahabat terdekatnya sebelum mengambil keputusan penting. Ia juga dikenal karena keadilannya dalam memerintah. Abu Bakar memastikan bahwa zakat dan pajak lainnya dikumpulkan dan didistribusikan dengan benar kepada yang berhak. Ia selalu berusaha untuk hidup sederhana dan tidak mengambil keuntungan pribadi dari jabatannya sebagai khalifah. Abu Bakar selalu siap berkorban demi Islam. Ia tidak hanya mengorbankan hartanya, tetapi juga waktunya, tenaganya, dan bahkan nyawanya demi mendukung perjuangan Islam. Salah satu contoh pengorbanan Abu Bakar adalah saat Perang Riddah. Meskipun usianya sudah lanjut, Abu Bakar tetap memimpin pasukan Muslim untuk menumpas pemberontakan dan menyatukan kembali umat Islam. Pengorbanan Abu Bakar juga terlihat dalam usahanya untuk mengumpulkan Al-Quran. Ia memerintahkan Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan dan menulis Al-Quran dalam satu mushaf, sebuah tugas yang sangat penting untuk menjaga keaslian dan kemurnian Al-Quran. Abu Bakar dikenal karena kerendahan hatinya. Meskipun memiliki banyak keistimewaan dan prestasi, ia selalu bersikap rendah hati dan tidak pernah sombong. Abu Bakar selalu menganggap dirinya sebagai hamba Allah yang biasa dan selalu berusaha untuk hidup sesuai dengan ajaran Islam. Kerendahan hati Abu Bakar terlihat dalam cara ia memimpin.
Ia selalu mendengarkan nasihat dan masukan dari sahabat-sahabatnya dan tidak pernah mengambil keputusan secara sepihak. Hubungan Abu Bakar dengan Nabi Muhammad SAW adalah salah satu hubungan yang paling mendalam dan penuh kasih dalam sejarah Islam. Abu Bakar selalu mendukung Nabi dalam setiap langkahnya dan memainkan peran penting dalam menyebarkan dan mempertahankan ajaran Islam. Kepercayaan dan kesetiaan Abu Bakar kepada Nabi Muhammad SAW membuatnya mendapatkan julukan As-Siddiq. Hubungan mereka yang erat dan penuh kasih menjadi contoh teladan bagi umat Islam tentang persahabatan, kepercayaan, dan kesetiaan. Abu Bakar sering memberikan fatwa dan nasihat kepada umat Islam selama masa hidup Nabi Muhammad SAW. Ia dikenal karena kebijaksanaannya dan sering diminta pendapatnya dalam berbagai masalah. Abu Bakar selalu berusaha untuk memberikan nasihat yang sesuai dengan ajaran Islam dan selalu mendukung keputusan Nabi Muhammad SAW. Keahliannya dalam memberikan fatwa dan nasihat membuatnya dihormati dan dicintai oleh umat Islam. Abu Bakar dijanjikan surga oleh Nabi Muhammad SAW. Keimanan, kedermawanan, keberanian, dan pengorbanannya yang besar untuk Islam membuatnya layak mendapatkan janji ini. Abu Bakar selalu berusaha untuk hidup sesuai dengan ajaran Islam dan selalu mendukung perjuangan Nabi Muhammad SAW. Janji surga yang diberikan kepada Abu Bakar adalah salah satu keistimewaan terbesar yang dimilikinya. Abu Bakar disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran karena keimanannya yang kuat dan pengorbanannya yang besar untuk Islam. Salah satu ayat yang menyebutkan Abu Bakar adalah surah At-Taubah ayat 40, yang menceritakan tentang keberanian dan kesetiaannya saat hijrah bersama Nabi Muhammad SAW. Penyebutan namanya dalam Al-Quran adalah salah satu keistimewaan terbesar yang dimiliki oleh Abu Bakar. Kepemimpinan Abu Bakar sebagai khalifah. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 Masehi, umat Islam menghadapi tantangan besar dalam memilih pemimpin baru. Abu Bakar terpilih sebagai khalifah pertama melalui musyawarah di Sakifah Bani Sa'idah. Masa kepemimpinannya, meskipun singkat, penuh dengan tantangan dan pencapaian yang signifikan. Menghadapi pemberontakan. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Abu Bakar adalah pemberontakan dari beberapa suku Arab yang menolak membayar zakat dan munculnya nabi-nabi palsu seperti Musailamah Al-Kazzab. Abu Bakar dengan tegas menumpas pemberontakan ini melalui serangkaian perang yang dikenal sebagai Perang Riddah. Keberhasilannya dalam menumpas pemberontakan ini berhasil menyatukan kembali umat Islam di bawah satu kepemimpinan. Perang Riddah dimulai ketika beberapa suku Arab menolak untuk membayar zakat setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Mereka menganggap bahwa kewajiban membayar zakat hanya berlaku selama Nabi masih hidup. Abu Bakar menegaskan bahwa zakat adalah salah satu rukun Islam yang harus tetap dijalankan, dan ia tidak akan membiarkan umat Islam melanggar perintah Allah. Dengan keberanian dan ketegasannya, Abu Bakar mengirim pasukan untuk menumpas pemberontakan ini. Meskipun menghadapi perlawanan yang sengit, pasukan Muslim berhasil mengalahkan para pemberontak dan mengembalikan ketertiban di seluruh Jazirah Arab. Pengumpulan Al-Quran. Setelah banyak sahabat yang hafal Al-Quran gugur dalam perang, Abu Bakar memerintahkan Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan dan menulis Al-Quran dalam satu mushaf. Kebijakan ini sangat penting untuk menjaga keaslian dan kemurnian Al-Quran. Pengumpulan Al-Quran ini menjadi salah satu warisan terbesar Abu Bakar yang terus digunakan oleh umat Islam hingga hari ini. Proses pengumpulan Al-Quran dimulai ketika Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang tersebar di berbagai tempat. Abu Bakar awalnya ragu karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah melakukan hal ini selama hidupnya. Namun, setelah mempertimbangkan pentingnya menjaga keaslian Al-Quran, Abu Bakar setuju dan menunjuk Zaid bin Sabit untuk memimpin proyek ini. Zaid, yang dikenal karena kecerdasannya dan kemampuannya dalam menulis, mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran dari berbagai sumber, termasuk dari hafalan para sahabat dan tulisan-tulisan yang tersebar. Setelah proses yang teliti dan hati-hati, Al-Quran berhasil dikumpulkan dalam satu mushaf yang kemudian dikenal sebagai Mushaf Abu Bakar. Ekspansi wilayah Islam. Di bawah kepemimpinan Abu Bakar, wilayah Islam mulai berkembang.
Ia mengirim pasukan ke wilayah-wilayah yang belum menerima Islam, termasuk ke wilayah Persia dan Romawi. Ekspansi ini tidak hanya memperluas wilayah kekuasaan Islam tetapi juga menyebarkan ajaran Islam ke berbagai penjuru dunia. Abu Bakar mengirim pasukan ke Irak dan Syam, Suriah, untuk menghadapi kekaisaran Persia dan Romawi. Pasukan Muslim, meskipun jumlahnya lebih sedikit, berhasil meraih kemenangan berkat strategi yang cerdas dan semangat juang yang tinggi. Ekspansi ini membuka jalan bagi penyebaran Islam ke wilayah-wilayah baru dan memperkuat posisi umat Islam di kancah internasional. Kebijakan dan administrasi. Abu Bakar dikenal karena kebijaksanaannya dalam memimpin. Ia memastikan bahwa pemerintahan berjalan dengan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Abu Bakar juga dikenal karena kedermawanannya, banyak hartanya yang digunakan untuk membebaskan budak dan membantu orang-orang miskin. Ia selalu berusaha untuk hidup sederhana dan tidak mengambil keuntungan pribadi dari jabatannya sebagai khalifah. Sebagai khalifah, Abu Bakar menerapkan kebijakan yang adil dan transparan. Ia memastikan bahwa zakat dan pajak lainnya dikumpulkan dan didistribusikan dengan benar kepada yang berhak. Abu Bakar juga membentuk Dewan Penasihat yang terdiri dari sahabat-sahabat terdekat Nabi untuk membantunya dalam mengambil keputusan penting. Ia selalu mendengarkan nasihat dan masukan dari para sahabatnya sebelum mengambil keputusan. Warisan kepemimpinan. Abu Bakar wafat pada tahun 634 Masehi setelah memimpin umat Islam selama 2 tahun. Ia dimakamkan di samping makam Nabi Muhammad SAW di Masjid Nabawi, Madinah. Warisannya sebagai pemimpin yang adil dan sahabat setia Nabi Muhammad SAW terus dikenang hingga hari ini. Kepemimpinannya yang bijaksana dan tegas menjadi contoh teladan bagi para khalifah berikutnya. Abu Bakar meninggalkan warisan yang sangat berharga bagi umat Islam. Kepemimpinannya yang adil dan tegas berhasil menyatukan kembali umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Kebijakan-kebijakannya yang bijaksana dan pengorbanannya yang besar untuk Islam membuatnya dihormati dan dicintai oleh umat Islam di seluruh dunia. Warisan Abu Bakar sebagai khalifah pertama terus dikenang dan menjadi inspirasi bagi generasi-generasi berikutnya.